Contoh soal AKM, kelas 5 SD. Materi, literasi. Soal pertama. Perhatikan bacaan berikut ini. Kemudian, jawab pertanyaannya. Pisi di tengah badai. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Pisi dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia, bersama 500 jenis makhluk laut lainnya. Pisi dan teman-temannya sedang bermain ketika kapal nelayan datang. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri. Pisi jadi sendirian. Kemudian terjadi badai besar. Lautan menjadi gelap sehingga Pisi kehilangan arah. Ombak besar membawa Pisi ke bawah kapal nelayan. Pisi membentur kapal, perutnya terluka. Pisi harus segera mengobati lukanya. Pisi berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. Pisi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh Pisi 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, Pisi sangat senang melihat lampu mercusuar. Itu tandanya Pisi sudah sampai di rumah sakit alam. Ikan-ikan kecil langsung mendekati Pisi. Mereka membersihkan luka di perut Pisi. Beberapa hari kemudian, luka Pisi pun sembuh. Pisi sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Hubungan antara Pisi dan ikan-ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh ikan pari menjadi bersih, ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Pertanyaannya adalah: siapakah Pisi dan di mana ia tinggal? Pilih jawabannya. A. Pisi adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Hindia. B. Pisi adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Atlantik. C. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. D. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Atlantik. Dan jawabannya adalah C. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Soal kedua. Perhatikan bacaan berikut ini. Kemudian, jawab pertanyaannya. Harus bisa. Aldo masuk sekolah sepak bola Mitra Naga. Dia rajin berlatih karena ingin menjadi pemain penyerang. Aldo selalu bersemangat setiap latihan. Dia berlatih menggiring bola, berlari kencang, dan merebut bola. Aldo paling jago merebut bola dibandingkan teman-temannya. Sayangnya, saat pertandingan, pelatih menunjuk Aldo menjadi pemain belakang. Aldo sangat kecewa. Saat pertandingan berlangsung, Aldo terus menendang bola hingga ke depan gawang. Aldo melewati teman satu timnya yang berjaga di depan. Aldo tidak mengikuti arahan pelatih yang meminta Aldo mengoper bola. Akibatnya, saat pemain lawan menerobos, tidak ada yang menjaga bagian belakang. Tim lawan berhasil menciptakan gol. Teman-teman kesal pada Aldo. Pelatih menyuruh Aldo menjaga posnya. Babak kedua berlangsung. Aldo menjaga posnya di bagian belakang. Bola dioper dari satu pemain ke pemain lainnya, hingga mendarat di kaki Aldo.
Teman satu tim Aldo yang berjaga di pos depan dihalangi tim lawan. Aldo ingin menggiring bola ke arah gawang lawan, tetapi dia pemain belakang. Pelatih kebingungan. Dia lalu berteriak menyuruh Aldo untuk terus menggiring bola ke depan. Aldo terus berlari menggiring bola. Dia melewati tim lawan yang berusaha merebut bola. Aldo melakukan tendangan kencang hingga bola meluncur ke gawang lawan. Aldo menciptakan 1 gol, jadi pertandingan berakhir seri. Sekarang Aldo mengerti, permainan sepak bola adalah permainan tim. Semua posisi penting. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan gol. Pertanyaan harus bisa satu adalah, apa yang membuat Aldo kecewa? Pilih jawabannya. A. Aldo tidak memiliki skill, keterampilan, sebagai penyerang. B. Sekolah sepak bola Aldo tidak membutuhkan pemain penyerang. C. Ia sudah rajin berlatih, namun seringkali tidak dipilih untuk bertanding oleh pelatih. D. Aldo ingin menjadi pemain penyerang, namun pelatih menjadikannya pemain belakang. Jawabannya adalah D. Aldo ingin menjadi pemain penyerang, namun pelatih menjadikannya pemain belakang. Pertanyaan harus bisa 2 adalah, siapa saja tokoh dalam cerita, harus bisa. Jawabannya adalah Aldo dan pelatih. Soal ketiga. Perhatikan bacaan berikut ini. Kemudian, jawab pertanyaannya. Di perkotaan, anak-anak dapat mudah bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun, tidak demikian bagi anak-anak yang berada di pedesaan. Simak 3 cuplikan berikut dari buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Teks 1. Hari itu adalah hari yang agak penting, hari pertama masuk SD. Di ujung bangku-bangku panjang tadi ada sebuah pintu terbuka. Kosen pintu itu miring karena seluruh bangunan sekolah sudah doyong seolah akan roboh. Hirata, 2008, halaman 1. Teks 2. Aku cemas, karena beban perasaan ayahku menjalar ke sekujur tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun. Seorang buruh tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil, untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Lebih mudah menyerahkannya pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Hirata, 2008, halaman 2. Teks 3. Keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa nun jauh di pinggir laut. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Selain itu di sana juga tak jarang buaya sebesar pangkal pohon sagu melintasi jalan. Kampung pesisir itu secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah paling timur di Sumatera, daerah minus nun jauh masuk ke pedalaman Pulau Belitung. Hirata, 2008, halaman 11. Pertanyaan pertama dari bacaan di atas. Dalam cerita, tokoh menggambarkan sekolah yang dimasukinya sebagai sekolah yang tidak layak.
Pilihlah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. A. Jendela-jendela sekolah yang mulai rapuh karena rayap. B. Bangunan sekolah yang akan roboh. C. Lapangan sekolah yang berdebu. D. Bangku-bangku di sekolah yang sudah doyong. Jawabannya adalah B. Bangunan sekolah yang akan roboh. Pertanyaan kedua dari bacaan di atas. Lintang berasal dari mana? Jawabannya adalah Tanjung Kalumpang. Pertanyaan ketiga dari bacaan di atas. Bagaimana cara menuju tempat tinggal Lintang? Jawabannya adalah harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Pertanyaan keempat dari bacaan di atas. Bagaimana gambaran ayah tokoh aku? A. Pria berusia 47 tahun. B. Pria itu ingin menjadi juragan pantai. C. Pekerjaannya adalah buruh tambang. D. Dia tinggal di desa Tanjung Kelompang. Jawabannya adalah A. Pria berusia 47 tahun. Dan C. Pekerjaannya adalah buruh tambang. Pertanyaan kelima dari bacaan di atas. Tulis benar untuk pernyataan yang sesuai dan tulis salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Pernyataan. Ayah tokoh aku merasa senang karena anaknya masuk sekolah. Jawabannya adalah Salah. Pernyataan. Lintang tinggal di wilayah pesisir Pulau Belitung, Sulawesi. Jawabannya adalah Benar. Pernyataan. Aku tinggal sekampung dengan Lintang. Jawabannya adalah Salah. Pernyataan. Jalan menuju tempat tinggal Lintang melewati rute yang sulit dan cukup berbahaya. Jawabannya adalah Benar. soal keempat. Perhatikan bacaan berikut ini. Kemudian, jawab pertanyaannya. Simak cuplikan dari buku Laskar Pelangi, yang ditulis oleh Andrea Hirata. Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan, namun tak sehari pun ia pernah bolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari. Tak pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Kesulitan itu belum termasuk jalan yang tergenang air, ban sepeda yang bocor, dan musim hujan berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar. Suatu hari rantai sepedanya putus dan tak bisa disambung lagi karena sudah terlalu pendek sebab terlalu sering putus. Tapi ia tak menyerah. Dituntunnya sepeda itu puluhan kilometer. Dan sampai di sekolah kami sudah bersiap-siap akan pulang. Saat itu adalah pelajaran seni suara dan dia begitu bahagia karena masih sempat menyanyikan lagu Padamu Negeri di depan kelas. Kami termenung mendengarkan ia bernyanyi dengan sepenuh jiwa. Tak tampak kelelahan di matanya yang berbinar jenaka. Setelah itu ia pulang dengan menuntun sepedanya lagi sejauh 40 km. Pada musim hujan lebat yang bisa mengubah jalan menjadi sungai, menggenangi daratan dengan air setinggi dada,
membuat Guru dan Halilintar membabat pohon kelapa hingga tumbang bergelimpangan terbelah. Pada musim panas yang begitu terik hingga alam memuai ingin meledak, pada musim badai yang membuat hasil laut nihil hingga berbulan-bulan semua orang tak punya uang sepeser pun. Pada musim buaya berkembang biak sehingga mereka menjadi semakin ganas, pada musim angin barat puting beliung, pada musim demam, pada musim sampar sehari pun lintang tak pernah bolos. Hirata, Andrea. 2008. Laskar Pelangi. Jakarta, PT Bentang Pustaka. Pertanyaan pertama dari bacaan di atas. Tulis benar untuk pernyataan yang sesuai, dan tulis salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Pernyataan, setiap hari, Lintang selalu hadir di sekolah. Jawabannya adalah benar. Pernyataan, ketika rantai sepedanya putus, Lintang kembali ke rumah. Jawabannya adalah salah. Pernyataan, Lintang selalu hadir tepat waktu di sekolah. Jawabannya adalah salah. Pernyataan, jarak dari rumah Lintang ke sekolah adalah 40 km. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan kedua dari bacaan di atas. Kesulitan apa saja yang dialami Lintang saat pergi ke sekolah? Jawabannya adalah jarak yang jauh, jalan yang tergenang air, ban sepeda yang bocor, dan musim hujan berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar.